Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang persyaratan teknis, dokumen teknis rencana teknis bangunan sederhana untuk 2 lantai ya. Ini terkait dengan IMB. Jadi kita video kali ini masih ngobrolin tentang izin mendirikan bangunan gedung, persyaratan teknisnya apa. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas tentang dokumen rencana teknis untuk bangunan sederhana 1 lantai. Videonya bisa dicek di kolom description box. Di video kali ini kita akan fokus ngebahas dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 lantai ya. Jadi ini ada di pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung ya. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman suka juga silahkan di like. Dan kalau misalnya teman-teman dirasa video ini bermanfaat, untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Untuk pasal 20 ini, dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 lantai. Ini paling sedikit memuat, jadi ada 3. Yang pertama, rencana arsitektur. Kemudian yang kedua, rencana struktur. Dan yang ketiga, rencana utilitas. Nah, rencana arsitektur ini, dia paling sedikit memuat, ada 4 teman-teman ya. Gambar situasi atau rencana tapak. Kemudian yang kedua, gambar denah. Kemudian yang ketiga, gambar tampak. Kemudian yang keempat, gambar potongan. Oke. Nah, rencana struktur paling sedikit memuat gambar rencana pondasi termasuk detailnya. Kemudian gambar rencana kolom, balok, plat, dan detailnya. Itu untuk rencana struktur. Kemudian kita yang keempat, rencana utilitas. Rencana utilitas ini paling sedikit memuat ada 3. Ada 3 teman-teman. Jadi gambar sistem sanitasi, di dalamnya ada sistem air bersih, kemudian sistem air kotor, kemudian limbah cair, limbah padat gitu. Kemudian yang kedua, gambar jaringan listrik. Ini juga di dalamnya harus memuat gambar sumber, kemudian jaringan dan pencahayaan, kemudian gambar pengelolaan air hujan, dan sistem drainase dalam tapak gitu ya. Jadi di situ juga ada halaman khusus yang memuat itu gitu teman-teman. Itu untuk dokumen rencana teknis bangunan sederhana 2 lantai. Oke. Jadi kalau teman-teman punya rumah, dia 2 lantai, syarat-syaratnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak sanggup memenuhi gambar-gambar ini, nah teman-teman bisa menghubungi jasa perencana konstruksi, kemudian teman-teman konsultasi untuk membuat gambar teknis bangunannya dengan beliau. Harganya berapa, kemudian apa yang ada di dalam sini itu dipenuhi semuanya gitu teman-teman. Ini mungkin bagi kita asing gitu ya. Tadi gambar situasi itu apa, gambar denah itu apa, gambar tampak itu apa, gambar potongan itu apa. Tapi teman-teman di jasa perencana konstruksi sudah sangat paham dengan ini, sudah sangat ini keseharian mereka gitu, ini sudah menjadi dunia mereka gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal konsultasi aja seperti apa yang diinginkan gitu kan. Misalnya misalnya tanahnya itu masih kosong, teman-teman datang dengan membawa fotokopi sertifikat tanahnya, kemudian mau dibangun yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini gitu kan, dengan perencananya membutuhkan mau menghendaki kamar yang berapa luasnya gitu kan, berapa
jumlah kamarnya, berapa kamar mandinya, berapa ada ruangan ini, ruangan ini. Nah, itu teman-teman menyampaikan apa yang di dalam pikiran teman-teman itu dengan jasa perencana, karena kan 2 lantai kan tadi kan. Nah, nanti jasa perencana akan menerjemahkan itu ke dalam bentuk gambar, ke dalam bentuk bangunan. Kalau teman-teman sudah puas, nah teman-teman oke, gitu, setuju. Tapi kalau teman-teman belum puas dengan gambar tersebut, ya teman-teman berhak untuk ngebicarain untuk kemudian direvisi lagi dengan jasa perencana teknis gambar bangunannya, gitu ya. Dan itu harganya berapa, itu pure dari teman-teman dengan jasa perencana konstruksinya. Bagaimana kalau misalnya bangunannya sudah ada? Nah, kalau bangunannya sudah ada, teman-teman ke jasa perencana konstruksi, bilang kalau rumahnya sudah jadi, mau diwujudkan ke dalam gambar teknis bangunan, nanti jasa perencana konstruksi ini akan datang ke lapangan, ke tempat teman-teman untuk untuk menerjemahkan bangunan yang sudah jadi itu ke dalam gambar teknis bangunan gitu. Bagaimana nanti struktur jaringan listriknya, bagaimana jaringan drainasenya, itu juga akan diwujudkan ke dalam gambar teknis gitu. Jadi ada 2 ya, bangunan bisa belum jadi, belum dibangun bahkan, atau mungkin bangunannya sudah jadi. Baik, itu tadi teman-teman untuk part 2 di dokumen rencana teknis bangunan gedung yang 2 lantai. Ini juga sederhana. Next episode kita akan bahas dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk tulis pertanyaannya di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran, silahkan juga untuk tulis di bawah juga ya. Oh, oke. Ternyata ada yang perlu saya sampaikan lagi terkait dengan dokumen rencana teknis bangunan sederhana 2 lantai ini. Tadi saya bolak-balik dan ternyata catatannya ada di depan. Untung ketemu. Nah, teman-teman, di dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 lantai, ini disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana konstruksi. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan kalau teman-teman menggambar sederhana sendiri gitu. Jadi harus menggunakan jasa perencana konstruksi. Kemudian jika pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, maka dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 lantai ini disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 lantai yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi ini kalau teman-teman tidak punya, maksudnya mungkin mahal gitu ya ke jasa perencana konstruksi, teman-teman bisa menggunakan desain prototipe yang sudah disediakan oleh Kemen PUPR yang nanti ada di dalam peraturan pemerintah nomor 5, yang ada di dalam